Pak Dr. Sawedi, jelang lelang jabatan nanti atau mutasi nanti, kira-kira sistem pemerintahan yang ideal untuk Kota Makassar seperti apa menurut Pak Dr. Sawedi? Karena kalau kita lihat seperti kata Pak Wahab tadi benar ya, kalau kita lihat dari segi praktiknya, emang bukan cuma pemerintah Kota Makassar gitu, pemerintah pusat saja rata-rata kalau kita perhatikan orang-orangnya itu politisi semua gitu di dalamnya. Gimana Pak Dr. Sawedi? Sebenarnya begini ya, kita tidak anti politisi sebenarnya, tetapi ada ruang-ruang yang mestinya diberikan kesempatan bagi para profesional yang sama sekali tidak terlibat kegiatan-kegiatan berpolitik, yang mestinya diberi ruang yang lebih besar untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan orang banyak. Jadi janganlah semua ruang ini direbut oleh para politisi yang mohon maaf, tidak semua politisi juga itu memiliki kompetensi untuk melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan oleh para profesional. Tujuan sebenarnya kita ini, baik para politisi maupun akademisi, segala macam praktisi sosial, tujuannya kita ini kan satu, untuk menciptakan bangsa dan negara yang stabil, yang adil dan makmur, dan terkonsolidasi dengan baik gitu loh. Jadi banyak ruang yang bisa diberikan oleh mereka-mereka yang memang berkhidmat untuk profesi seperti itu. Seperti contoh umpamanya, saya sebenarnya tidak ingin lebih jauh menelisik tentang track record orang-orang yang terlibat di Timsel, tetapi kalau kita berpegang teguh pada prinsip open governance, participatory governance, saya kira ini perlu untuk kita wacanakan, gitu. Ini perlu untuk kita narasikan, gitu loh. Karena ini kesempatan yang sangat bagus sebenarnya bagi seorang wali kota untuk menampilkan pemerintahan yang clean, gitu loh. Bahwa dari awal kita berkomitmen merekrut pejabat-pejabat publik yang betul-betul memiliki kompetensi sesuai dengan kepakarannya, keahliannya, bukan asal menempatkan orang gitu loh. Karena kenapa? Sekali lagi saya tegaskan bahwa misi Pak Wali Kota tentang kota dunia, world class city segala macam, kemudian membentuk smart city segala macam, itu butuh orang-orang yang capable gitu, yang qualified. Nah, untuk mencetak orang-orang yang seperti itu dan memposisikan di bidang yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya, butuh orang-orang yang mampu menyeleksi gitu loh. Nah, tetapi bukan hanya persoalan itu sebenarnya. Karena berbicara tentang pejabat publik, kita tidak cukup berbicara di level kompetensi. Tapi kita juga harus bicara dalam konteks integrity, termasuk track record. Karena kenapa ini penting? Percuma pejabat publik itu cemerlang, otaknya sangat pintar sekali, tapi dari segi integritasnya dipertanyakan. Dan kita bisa lihat kan dari track record-nya gitu loh. Nah, saya tidak perlu detail tentang seorang Timsel itu idealnya harus seperti apa. Timsel itu ibarat orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan, kualifikasi di atas dari orang yang dia ingin seleksi. Baik dari segi kredibilitasnya, integritasnya, kemampuannya, segala macam. Dia harus di atas rata-rata. Karena apa? Ada pesan moral di situ. Nah, kalau orang yang menyeleksi saja tidak lebih bagus dari orang yang diseleksi. Ini kan ada dimensi moralitas di situ, Mas Ade gitu. Jadi harapan saya ya, yang namanya Timsel itu betul-betul yang orang tidak perlu berdebat lagi. Oh ya, dia Timsel karena ya memang dari segi integritasnya oke, dari segi pengalamannya mumpuni, dari segi backgroundnya sangat luar biasa, jam terbangnya oke. Saya kira itu yang menjadi concern kami sebagai akademisi gitu. Dan saya kira Pak Ketua sangat paham dengan itu gitu. Jadi banyak sekali ruang Pak Ketua bagi para politisi ini yang banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Dan hendaknya ya menurut saya salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader sekarang ini adalah kemampuan untuk mendengarkan gitu loh. Mendengarkan suara publik, mendengarkan suara rakyat. Dan saya kira disitulah porsi kami berbicara. Gitu. Terima kasih Mas Ade. Baik, terima kasih Pak Dr. Sawedi. Terakhir saya ke Pak Wahab. Pak Wahab, apa harapan Pak Wahab tentang lelang jabatan nanti? Karena memang terkait keraguan-keraguan warga Kota Makassar juga. Karena kalau misalnya ada lelang jabatan, banyak yang mengatakan bahwa adanya like in dislike,
ada unsur proximity, kedekatan gitu. Siapa yang dekat, dialah yang dapat gitu. Gimana di harapan dari Pak Wahab sendiri? Percaya dengan pemerintahan sekarang. Saya percaya dengan Timsel ini. Dan jangan coba-coba melakukan kegiatan-kegiatan seperti itulah. Karena saya akan menelisik produk daripada Timsel ini tadi. Dalam soal ini saya tidak kompromi gitu. Silahkan saja melakukan itu, tapi sekali lagi saya katakan bahwa masyarakat, rakyat Kota Makassar kemudian tidak boleh dilarang juga untuk memberi komentar. Karena ya itu tadi bahwa konsekuensi menjadi pejabat publik atau menjadi Timsel ya siap untuk menerima dikomentari kan seperti itu. Yeah. Dalam perspektif saya terima kasih masukan, terima kasih masukan kritikan dari Pak Dr. Sawedi bahwa itu dalam rangka penyempurnaan. Hidup ini kan butuh penyempurnaan, dan untuk menyempurnakan itu ya butuh masukan dari orang seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi saya meragukan. Dalam perspektif saya tidak meragukan. Silahkan bekerja dengan baik, silahkan lahirkan produk, tetapi ingat ada warning ya, ada warning, ada kritikan dari masyarakat yang kemudian itu bergema dalam ruang-ruang dalam alam pikiran saya sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Dan itu pasti saya akan sikapi secara politik kalau kemudian terbukti keraguan itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya ini orang terbiasa membangun komunikasi politik dengan siapapun juga. Silakan Anda bekerja dengan baik, tetapi saya tetap akan melakukan pengawasan. Seperti itu, apalagi ada kritikan, sudah ada masukan dalam konteks penyempurnaan untuk kemudian kita segera berbenah. Ini kan kita butuh pembenahan nih. Ada keterlambatan kita 2 tahun dalam soal tata kelola pemerintahan Kota Makassar yang kemudian kita bersepakat lakukan pembenahan. Tetapi sekali lagi dalam proses pembenahan itu kemudian tidak menimbulkan ruang-ruang baru yang kemudian bisa menimbulkan masalah lagi. Sekali lagi saya katakan terima kasih Pak Sawedi. Saya sebagai cukup senior lah di DPR, saya sudah 3 periode, saya pasti akan amati terus itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, saya harus menyatakan bahwa saya memberi kesempatan Timsel bekerja, wali kota dengan wakil wali kota silakan bekerja dengan baik, sekali lagi. Tetapi ingat, mata penduduk Makassar, rakyat Makassar itu menelisik, gitu. Jangan kemudian berbuat semaunya, gitu. Karena ya bahasa kasarnya ya kami pasti akan bersikap soal itu. Sekali lagi, posisi kami jelas, sama dengan posisi perintah Pak Ketua Golkar Kota Makassar, Pak Munafri Arifudin. Ingat, bahwa posisi Golkar itu adalah mitra kritis. Nah, gitu. Kami mitra kritis, gitu. Kami bermitra, tetapi kami siap mengkritisi kalau kebijakan itu kemudian ada yang berpotensi menimbulkan masalah bagi rakyat dalam hal ini kualitas layanan. Terima kasih lah, dan insya Allah mudah-mudahan diskusi kita nanti ke depan lebih panjang, lebih tajam lagi setelah Timsel ini mengeluarkan produk. Karena minta maaf Pak Sawedi, saya ini kan basic saya hukum, saya cenderung melihat norma dan praktek itu kadang tidak berimbang dalam praktek soal ketatanegaraan, norma kita tidak memungkinkan. Oleh karena itu saya lebih mendorong proses ini, silahkan bekerja dengan penuh integritas, jawab keraguan masyarakat dengan kerja yang lebih bagus, lebih objektif, gitu, lebih terbuka, lebih akuntabel lah istilahnya. Yang kemudian kami akan memberikan, saya pikir rakyat akan memberikan penghargaan dan penghormatan kalau betul-betul Anda bekerja dengan penuh integritas. Tapi sebaliknya, kalau Anda bekerja, kemudian tidak mampu menjawab keraguan tadi, wah selesai Anda. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Wahab Tahir yang sudah hadir hari ini, luar biasa. Ini statementnya walaupun memang memberikan jalan, tapi tetap memonitoring gitu ya Pak Abdul Wahab ya? Ya, kami fraksi Golkar pasti memonitor ketat itu dalam persoalan ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Wahab Tahir. Terima kasih juga untuk Bapak Dr. Sawedi Muhammad atas masukan-masukannya terkait dengan jelang lelang jabatan nanti. Semoga kita sama-sama berharap apa yang dilakukan oleh Timsel atau panitia seleksi ini bisa bekerja semaksimal mungkin dengan integritas mereka masing-masing. Dan kesimpulan mungkin sama dengan yang kemarin saya sampaikan kepada Pansel juga, untuk memilih seorang karyawan, posisi, atau jabatan yang lowong seperti itu harus memang
memilih orang-orang, jangan melihat dari orangnya gitu, tapi melihat apa yang bisa ia lakukan. Jika memang ia mampu melakukan suatu perubahan, mampu kreativitasnya ini produktif untuk warga Kota Makassar, maka pilihlah seperti itu. Baik, terima kasih. Saya De Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Terima kasih, Wahab, Pak Sawedi. Pak Dr. Sawedi. Ya, terima kasih. Pak Iya. Sawedi, terima kasih. Terima kasih Ya. Ketua.